Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaik. Oh, bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Dan bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Kau segala-galanya Tuhan. Kami kan bersandar padamu. Haleluya. Sebab ini yang kami percaya dan akan kami lakukan Tuhan. Oh, walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Kau pilihan terbaikku, Yesus. Kau pilihan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan untuk itu kita akan lihat bersama-sama salah satu pernyataan yang firman Tuhan berikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita akan baca ayat yang ke-8 mulai. Dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Mungkin kisah ini juga merupakan kisah yang cukup terkenal bagi kita semua, yaitu bagaimana mujizat dialami seorang janda di Sarfat. Sarfat itu adalah daerah Sidon, itu sedikit ke utara, dan kalau menurut peta pada masa itu, ini sebetulnya terletak bukan di wilayah Israel utara sebetulnya. Nah, kita tidak bicarakan itu, tetapi yang jelas di sini adalah Elia diutus Tuhan untuk pergi ke Sarfat untuk berjumpa dengan seorang janda. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat tadi apa yang Elia katakan di dalam ayat yang ke-11 itu. Elia tadi dia minta air, terus kemudian juga dia minta sepotong roti pada perempuan itu. Nah,
Dalam ayat 12, perempuan itu menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa sama sekali. Ya. Tapi kemudian Elia dalam ayat 13-nya tetap berkata, jangan takut, lakukan saja. Dan apa yang diminta oleh Elia ini ternyata adalah sepotong roti bundar kecil. Ini kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab yang lama, bahasa Indonesia, itu disebut kue apam. Ya. Nah, kuenya kira-kira seperti ini ya, kue apam ini ya. Nah, saya selalu ingat kalau makan kue apam ini ya. Nah, ini kue apam namanya ya, atau apem. Setiap kali saya ketemu kue apam atau apem dan memakannya, saya selalu ingat ini roti bundar kecil. Ini mujizat yang Tuhan lakukan di Sarfat terhadap seorang janda. Seorang janda dia tidak mempunyai potensi apa-apa. Tetapi mujizat juga bisa terjadi pada seorang yang sebetulnya lemah seperti itu. Oleh karena itu saudara sekalian, tidak ada yang perlu kita takutkan. Bagaimanapun, apapun, siapapun kita, Tuhan mengasihi dan sanggup menyatakan mujizatnya bagi kita. Janda ini sudah jelas-jelas di tengah-tengah kondisi paceklik seperti itu. Mau apa lagi? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Selama kelaparan itu, janda ini tidak kelaparan. Karena dia tetap bisa makan, yaitu makan kue apam ini. Atau roti bundar kecil atau roti apam ini ya. Nah, tetapi yang penting di sini adalah apa yang bisa kita renungkan di sini. Kebenaran apa yang disampaikan. Kalau saya ajak saudara melihat ayat yang ke-11 dan 12 ya. Di situ kita lihat itu adalah suatu kondisi yang natural. Coba ayat 12 saja langsung ya. Dalam ayat 11 kan Elia tadi minta apam ya, roti apam. Perempuan itu menjawab begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Nah, sampai di sini. Saudara sekalian, ini logis. Ini sesuatu yang natural. Dia cuma punya tepung segenggam. Dan dikatakan minyaknya cuma sedikit di dalam buli-buli. Jadi rupanya ngolahnya itu butuh minyak juga. Dan dia katakan dia mengumpulkan kayu api untuk membuat perapian dan setelah itu akan memasak atau membuat kue apam ini. Kalau segenggam paling dapatnya cuma ya mungkin 1 biji saja. Karena sudah tinggal sedikit, minyaknya juga sedikit. Dan dia katakan nanti itu akan dimakan bersama-sama dengan anaknya. Mungkin separuhan
Dan setelah itu sudah tamat, tidak ada apa-apa lagi. Mereka tidak mungkin bisa dapat makanan apa-apa lagi, sudah. Dan mereka tinggal tunggu mati aja. Ini logis, ini natural, betul. Kalau memang sudah ada makanan, mau apa? Ya, tidak bisa makan ya. Cuma satu kata yang jelas, kematian. Ya, nah, tapi ternyata firman Tuhan ini membawa kita untuk melampaui sesuatu yang natural. Kita memang hidup di alam yang natural. Tetapi Allah saudara dan saya yang kita kenal dalam nama Yesus, itu adalah Allah yang supranatural. Nah, coba kita lihat ayat 13. Ya. Dikatakan, Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Ini saya cenderung melihat ayat 13-14 ini sesuatu yang supranatural ini. Ya. Elia mengatakan, jangan takut. Jadi, kalau kita mau melihat perkara yang supranatural, kita harus dibebaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran. Kita bayangkan pada posisi seperti janda ini. Supply-nya hanya tinggal sedikit saja. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk mereka. Sekali makan, selesai. Naturally, secara natural, logis. Ya. Kalau ini diserahkan ke orang lain, ke Elia, nah lalu gimana? Kecuali kalau dia masih punya 2 porsi, nah ini lain cerita. Bisa diberikan kepada orang lain atau Elia dalam hal ini. Tapi dia cuma punya 1 porsi saja. Dan ini pun nanti separuhan dengan anaknya. Ini logikanya. Kalau dia dicengkeram oleh ketakutan atau kekhawatiran, dia tidak akan pernah bertindak lain kecuali, lain kali saja Pak. Ini milik kami. Ini hak kami. Walaupun ini terakhir kali, punyaku pokoknya. Menurut aku. Sudah, that's it. Tapi dikatakan jangan takut. Untuk melihat sesuatu yang supranatural, kita harus melewati barrier, yaitu ketakutan atau kekhawatiran ini. Dan diperintahkan untuk melakukan seperti yang diinstruksikan. Coba kita perhatikan di sini. Buatlah seperti yang kau katakan. Iman atau percaya melewati barrier ketakutan, dan iman ini yang akan sanggup membuat kita melihat hal yang supranatural dari Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan iman ini harus dikaitkan dengan tindakan. Dikatakan, lakukan, buatlah seperti yang kau katakan. Apa yang dikatakan oleh si perempuan ini tadi? Dalam ayat 12 dia katakan, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Nah, saudara sekalian, iman dan tindakan itu sinkron. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan, walaupun ya iman itu sesuatu yang nanti akan membawa kepada supranatural, dan tindakannya itu sesuatu yang supranatural, tetapi Tuhan tidak pernah mengajar perbuatan atau tindakan iman itu
sesuatu yang melampaui kekuatan manusia. Sesuatu yang masih wajar dalam batas kewajaran. Yang dilakukan si perempuan ini seperti apa yang natural, seperti apa yang secara logis dia lakukan. Dalam ayat 12 ya katakan tadi dia akan pulang dan mengolahnya. Elia katakan lakukan yang sama tapi dengan iman, yaitu jangan takut. Setelah itu buatkan kue apem bagiku, berikan kepadaku. Nah, di sini kita mulai melihat perempuan ini harus melewati barrier kekhawatiran, ketakutan. Dan dia bertindak dengan iman. Memberikan itu kepada Elia. Coba kalau bisa dikatakan tinggal 1 biji saja, terus gimana? Ya habis sudah masuk ke perutnya Elia, dia tidak dapat apa-apa. Tetapi dalam ayat 13 ini ada koma. Di akhir ayat ini dikatakan, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah ini yang tidak ada dalam ayat 12. Karena ini sesuatu yang tidak bisa ditangkap secara logika manusia. Logika manusia mengatakan bahwa setelah ini dimasak, diserahkan ke orang lain, ya sudah selesai, habis. Tepungnya udah habis, minyaknya sudah habis. Tapi instruksinya adalah barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Loh, secara logika kan, ini gimana sih Elia ini? Apanya yang akan dibuat? Bahannya sudah habis, sudah kamu ambil, sudah aku serahkan kepadamu. Nah, saudara sekalian, inilah sesuatu yang supranatural dari Tuhan. Dan ini didasari oleh pernyataan Roh Kudus sendiri melalui Elia. Dikatakan inilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, ini luar biasa ini. Jadi betul tindakan si wanita ini tadi bukan tindakan yang asal-asalan, yang ngawur-ngawuran. Tetapi suatu tindakan yang didasarkan atas instruksi Roh Kudus sendiri melalui firman-Nya yang disampaikan melalui hambanya, yaitu Elia. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang supranatural, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Tetapi bagian kita adalah percaya, beriman, melewati halangan-halangan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Dan berani maju lagi, bertindak dengan iman. Dan tindakan ini kita tidak perlu khawatir. Ini bukan tindakan yang tidak masuk akal. Misalnya Elia katakan, oke, dengan tepung itu kamu angkat ke atas puter-puteran dan kemudian ucapkan mantra-mantra atau apapun ya. Nanti itu secara sulap menjadi roti, menjadi apem. Oh enggak, tetap melalui proses dimasak dan sebagainya ya. Sehingga menjadi secara neutral roti bundar atau apam tadi, kue apam ini. Selebihnya itu nanti Tuhan yang berkarya. Oleh karena itu saudara sekalian, dalam hal ini mari kita percaya. Dalam kondisi seperti ini,
Mungkin banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi yang cukup berat, ya, baik secara ekonomi dan sebagainya. Satu-satunya jalan percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan berkata apapun lakukan dalam firman-Nya, Tuhan katakan setia, kita setia. Tuhan katakan kalau perlu memberi persepuluhan, beri. Menabur, tetap menabur. Itu urusan Tuhan semuanya itu. Dan Tuhan tidak akan pernah menginstruksikan hal-hal yang tidak masuk akal. Sesuatu yang logis seperti yang dilakukan oleh si perempuan ini. Tetap lakukan seperti apa yang kamu bilang tadi, mau masak dan seterusnya. Tapi buatkan aku dulu. Setelah itu baru kamu dan anak-anak dan anakmu. Duh, kan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Yesus. Dia Allah yang berkuasa. Dia sumber berkat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus berkat Tuhan dicurahkan. Sepanjang hari ini semuanya sehat. Kuasa darah Yesus melindungi. Dan tidak ada virus, baik virus corona, patogen apapun yang bisa menyentuh. Kami berkemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.